Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya singkat saja, ini pakai metodenya Kiai, jadi tidak usah pakai metodologi dokter, nanti ruwet kata Pak itu, kata Gus Nazif. Begini, faham fundamentalisme atau ekstremisme atau apa sajalah, itu korban pertama adalah Rasulullah SAW. Bukan kita, tapi Rasulullah. Karena mindset pikiran orang-orang yang memaksakan garis lurus itu pokoknya seperti ini. Misalnya begini, nubuah, cara berpikir Nabi itu beda dengan cara berpikir orang banyak. Jadi kalau Rasulullah itu punya teman, misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, teman-teman yang biasa heroik, biasa pahlawan. Ciri khas heroik itu adalah dia suka memberi. Itu kalau Nabi dapat ghanimah itu tidak dikasih. Karena cara berpikir Nabi, orang yang biasa baik, biasa memberi, biasa pahlawan, biasa patriotis. Kalau biasa dikasih ini jadi pasien. Masa biasa jadi pahlawan, sekarang jadi apa? Pasien. Ini pikiran Nabi. Tapi pikiran orang-orang Khawarij beda. I'dil ya Muhammad. Muhammad, kamu itu harus adil. Bagaimana mungkin kita-kita ini yang lama ikut perang? Kemudian yang mendapat bagian banyak ini orang yang baru bergabung sama Islam. Nabi masih rileks, masih jawabnya ada emosi, masih rileks. Wa may ya'jilu idalam aku adil. Kalau saya tidak adil, lalu siapa yang paling adil? Umar tidak serantan cara Jawa itu, emosi sekali. Khalid bin Walid, "Da'ni ya Rasulullah adrikullah." Saya kasih izin atau biarkan saya membunuh orang itu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Nanti saya dikira membunuh sahabat saya sendiri. Rata-rata syarikul hadis mengatakan itu namanya Dzul Khuwaisir. Artinya begini, ketika Anda berpikir bahwa adil adalah pembagian secara rata, Anda akan menabrak pikiran nubuwah. Dan itu korbannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata terusannya cerita seperti ini. Ini biar sampai tahu sejarah fundamentalisme atau ekstremisme. Orang-orang kayak saya sebut contoh ya, karena saya punya tradisi ahli hadis. Ketika beberapa orang dikasih Rasulullah, ada yang dikasih kambing sampai 100, sampai unta 100, sampai ada yang dikasih Ma'binal Jabalain, itu pernah dihitung sekitar 4.000. Sementara sahabat-sahabat muhajirin gak dikasih apa-apa, orang Ansor juga gak dikasih. Setelah mereka dikasih, ya pulang, sudah dapat ya pulang. Ketika Nabi digugat, itu peristiwa Hunain juga beberapa kali dialami Nabi. Apa kata Rasulullah? Ama tartona ayarji an-nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rifalikum. Corong Jawa ngeten, lihat. Mereka ketemu saya ini Nabi, saya ini Rasulullah, tapi mereka minta saya itu kambing. Setelah saya kasih kambing, ya mereka pulang. Bayangkan kalian orang Ansor, kamu pulang itu membawa saya. Enak mana? Untung mana? Bawa kambing sama bawa Rasulullah. Baru orang Ansor nangis. Rodina ya Rasulullah, Rodina. Akhirnya Rasulullah ikut pulang. Orang Ansor ke Medina. Orang-orang Bedui Mekah yang baru Islam, gak ngurusi Rasulullah, sementara untuk wedhus pulang. Saman milih jadi orang Bedui apa orang Ansor? Ansor. Sekarang ya seperti itu. Kamu biasa heroik, biasa ngasih kiai kamu, ngasih hadiah kamu, biasa ngasih ibu kamu uang. Ternyata ibu kamu setelah kamu kasih uang, dikasihkan adik kamu atau kakak kamu yang gak pernah kerja. Terus kamu marah-marah, ini tidak adil. Saya yang memberi gak dikasih, ini yang gak kerja dikasih terus. Loh, kamu biasa jadi pahlawan kok turun kelas menjadi apa? Pasien. Kamu milih jadi pahlawan apa pasien? Pahlawan. Jadi sebetulnya faham-faham ekstremis ini dari kegoblokan. Dari kegoblokan berpikir nubuwah sehingga tidak punya rasa ibadah.
Lah ini yang menjadi orang-orang ekstrim. Jadi korban pertama ekstremitas itu bukan sahabat tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi dibilangin oleh mereka, "I'dil ya Muhammad, kamu kalau bagi harus adil." Pikiran mereka kalau adil sama rata, sama. Jadi kalau pakai pikiran itu, saya minum di sini itu haram. Mau ndak ikut bikin kok minum. Enak tamu, teko-teko mangan, sing masak kangelan urung mangan. Itu jadi edan bareng. Itu sama seperti kasusnya Bahram Al-Majusi itu. Dia itu seorang raja kaya, punya anak cantik. Dipikir-pikir, anakku ayu dirabek nang liya rugi, sing gedhekno aku sing rumah aku dirabi wong liya. Maka dia berpikir mau dinikahi sendiri. Karena tadi melihat Mas Nadif kayak orang Kenya tadi, apa Nigeria. Terus malah gak layak itu maksudnya orang. Ini Mas Nadif ini termasuk harus mendukung gerakan tidak ekstrim. Nyawanya masih itu karena barokahnya beliau agak-agak gitu. Tapi nggak sampai liberal ya, agak-agak pokoknya itu. Karena ketika ada gerakan ekstrim di Mesir, itu termasuk dia DPO. Ternyata setelah ada intelijen, beliau pas buka itu nggak makan dulu tapi rokok dulu. Wah ini mesti orang sekuler, nggak ekstrim. Akhirnya nyawanya sampai sekarang itu barokahnya rokok pas iftar itu pas. Tanya ini masih hidup ya Mas ya? Ya pernah sepuh sama saya. Jadi pikiran-pikirannya Bahram itu seperti itu. Walhasil akhirnya Bahram itu menikahi anaknya sendiri. Masyhur itu dalam cerita. Jadi ceritanya itu ada seorang wali tidur di Masjid Haram sama Rasulullah, ditemuin gitu. Terus kata Rasulullah, "Salam saya untuk Bahram Al-Majusi." Ternyata dicari-cari nggak ada Bahram lain kecuali Bahram yang kedua, bahkan anaknya sendiri mau dinikahi. Ya cara berpikir karena seperti itu. Kalau kita berbuat banyak harus dapat. Itu bahaya. Bahaya sekali karena kalau dalam teori beragama itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau biasa ngasih ya ngasih saja, itu heroik. Itu bagus. Jangan biasa ngasih sekarang bermental apa? Pas. Makanya saya itu kalau ngajar di pondok yang dulu pernah saya belajar di situ atau yang pernah sepuh itu, dikasih itu bingung. Karena saya ya masih waras itu. Jadi kalau dikasih itu bingung. Tapi banyak juga guru-guru yang dulu ngaji lama setelah ngajar di pondok alma maternya nuntut. Itu saya tidak tahu itu. Itu sudah ada agak-agak kayak itu tadi. Walhasil si Bahram tadi itu, ini cerita harus saya teruskan karena nggak boleh diputus. Dapat salam dari Rasulullah, ternyata dibalik nakalnya dia itu pas mau bulan pertama, malam pertama itu ada seorang janda sepuh ke situ, ganggu dia tentu ya. Ketika dikejar pulang lagi sampai 3 kali. Dia tanya, "Kenapa Bu kamu begitu?" Katanya, "Saya ini anak-anak saya kelaparan. Kalau saya pulang anak-anak saya nangis minta makan. Saya ingin minta Anda. Tapi setelah saya ingat Anda ini majusi, saya mukmin, saya mukminah, saya pulang." "Ya sudah Bu, kamu di rumah saja, nanti saya kirimi makan." Dikirimi sendiri, padahal dia seorang raja, orang kaya. Barokahnya itu dia dikasih tobat sama Allah. Dan paginya ketemu tamu yang mengirimkan salam dari Rasulullah SAW. Akhirnya Bahram ini menjadi muslim. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali, itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu,
nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darahnya. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni mukmin. Muawiyah ya geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur tuh, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah. Disebut al ulama warasatul anbiya. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, sedekah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit, takutnya ketemu dokter muslim, non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal itu, Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah,
Jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat di obrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan napa? Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah, dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik.